Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Nila Fadilah, yang kedua ada Aulia Rahman, lalu yang ketiga ada saya sendiri Septi Febrianti, dan yang keempat ada Syafiq Muhammad Al-Fahri akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perubahan dan Pengalihan Kontrak. Yang pertama akan dibacakan oleh Aulia Rahman. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adendum. Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok. Adendum terdapat di dalam pasal 1347 KUH Perdata. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan adendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ini dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Next. Yang kedua, amandemen. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Amandemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara, karena amandemen tujuannya memperbaiki dan atau menyempurnakan. Maka amandemen lebih banyak digunakan dalam memperbaiki dan atau menyempurnakan dokumen negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur agar lebih baik dari sebelumnya. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Nila Fadilah, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cesi atau pengalihan piutang atas nama atau jual beli piutang. Cesi adalah cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 613 KUH Perdata, di mana bunyinya yaitu bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta cesi, di mana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli antara kreditor lama dengan calon kreditor baru. Next. Selanjutnya ada subrogasi. Subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga. Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak privilege. Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu yang pertama atau subrogasi tertulis. Yang kedua, subrogasi karena undang. Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga, atau ini masuk dalam pasal 1400 KUH Perdata. Peralihan hak itu meliputi segala hak dan tuntutan. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Syafiq Muhammad, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada novasi. Novasi atau pembaruan utang adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Unsur-unsur novasi yang pertama adanya perjanjian baru, yang kedua adanya subjek yang baru, yang ketiga adanya hak dan kewajiban, dan yang keempat adanya prestasi. Di dalam pasal 1413 KUH Perdata, novasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu novasi objektif, novasi subjektif yang pasif, dan yang ketiga novasi subjektif yang aktif. Orang yang cakap melakukan novasi pada dasarnya orang yang cakap melakukan novasi, baik objektif maupun subjektif adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaannya adalah sudah berumur 21 tahun. Akibat novasi, di dalam pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dan kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama. Sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.
Selanjutnya kompensasi diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih karena antara kreditur dan debitur diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata. Syarat terjadinya kompensasi ada 3. Yang pertama, kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang atau berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama atau kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Tujuan utama kompensasi adalah penyederhanaan pembayaran yang disimpang siur antara pihak kreditur dan debitur, dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian, dan yang ketiga memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pilot. Tujuan utama kompensasi udah. Cara terjadinya kompensasi yang pertama demi hukum dan yang kedua kompensasi kontraktual. Selanjutnya pencampuran utang. Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan sebagian orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Pasal 1436 KUH Perdata. Ada 2 cara terjadinya pencampuran utang, yaitu dengan jalan penerusan hak dengan alas hak hukum, dan yang kedua dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus. Sekian. Baik, dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.